Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matid. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabi وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم إلى أن قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال حظا كحظ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ya, sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustadz Irsyad Ustadz Rahman wa Paman Zain Abbas wa hadirin wal Habib Alwi Al-Bar wa Ustadz Jamal wa Jamil Asatiz wal Habaib yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memahami ilmu, terutama ilmu agama, tidak akan bisa memahami dengan sempurna, dengan baik, terkecuali kita butuh juga ilmu-ilmu pendukung lainnya. Ada cabang ilmu filsafat disebut dengan epistemologi. Apa itu epistemologi? Yaitu falsafatul ulum atau nazariyatul ma'rifah, mengetahui secara mendalam ilmu-ilmu tertentu. Jadi bukan hanya tahu covernya saja, nama ilmunya, tapi mendalami secara mendalam. Itu disebut epistemologi. Begitu juga kita butuh ilmu namanya ontologi, disebut dengan ilmu wujud, yaitu memahami sesuatu yang wujud secara mendalam, memahami esensi, disebut dengan ontologi. Begitu juga kita butuh ilmu yang namanya aksiologi, disebut dengan ilmu qiyam, yaitu ilmu yang membahas nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan. Dari tiga ilmu ini nanti kita bisa membedakan mana pendapat yang perlu untuk kita ambil dan mana pendapat yang tidak perlu disampaikan. Contoh,
Di dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi wafat karena sebab racun, terutama di dalam kitab-kitab sejarah menyebutkan Nabi ketika tahun 7 Hijriah di perang Khaybar, ada seorang wanita Yahudi memberikan hidangan daging kambing yang sudah dilumuri dengan racun, kemudian dihidangkan kepada Nabi dan juga hadir beberapa sahabat pada waktu itu, kemudian mengkonsumsi daging tersebut. Ada sahabat yang meninggal dunia pada waktu itu, dan dikatakan Nabi juga memakan. Nah, kemudian nanti tahun 11 Hijriah reaksi racun itu mulai muncul dan Nabi meninggal dengan sebab racun tersebut. Ini pendapat yang biasa disampaikan oleh beberapa penceramah. Tadi saya katakan di awal bahwa ilmu ini luas dan agama Islam tidak menutup kita juga untuk berpikir. Agama Islam menganjurkan kita juga banyak riset, teliti, dan banyak berpikir, tidak langsung menerima. Banyak juga ulama yang menyangkal peristiwa itu dengan beberapa alasan. Yang pertama, coba perhatikan, ketika sudah memakan daging tersebut, ada korban jiwa, ada sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Nabi bertanya kepada wanita Yahudi tersebut, apa motivasi dan tujuan kau menaburi racun di daging tersebut kemudian dihidangkan kepada kami? Maka dijawab, ingin menguji coba, karena sudah tertulis di dalam kitab-kitab kami bahwa jika benar engkau seorang nabi, kemudian kita hidangkan racun atau makanan yang berisikan racun, tidak mungkin engkau memakannya, karena Tuhan pasti akan menjagamu. Ini ada di riwayat itu sendiri, di riwayat yang sama yang menyebutkan bahwa Nabi juga ikut makan dan dengan sebab itulah Nabi meninggal. Coba perhatikan bahasa wanita tersebut. Saya uji coba, kalau benar engkau seorang Nabi, engkau tidak akan memakannya. Kalau Nabi makan berarti diragukan kenabiannya, betul tidak? Coba pelan-pelan baca riwayat, pelan-pelan analisa pakai akal sehat. Kan dibilang dalam riwayat itu sendiri, kalau benar engkau seorang nabi, engkau tidak akan memakannya. Tapi kalau riwayat ini kita terima, Nabi memakannya, berarti Nabi bukan Nabi. Sebab diyakini kalau beliau seorang Nabi, termuat di dalam kitab-kitab mereka, pasti Allah menjaga. Dan ini sesuai dengan firman di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, wallahu ya'asimuka minan nas. Dan Allah senantiasa menjaga dirimu dari kejahatan manusia. Jadi riwayat tersebut telah membatalkan riwayat itu sendiri. Sehingga dari satu riwayat ini juga kita bisa lihat kok reaksi racunnya cukup lama ya. Sedangkan waktu itu ada korban jiwa langsung, racunnya ini langsung mematikan. Dari tahun 7 Hijriah sampai tahun 11 baru meninggal. Ini reaksi racunnya terlalu lama ini. 7, 8, 9, 10, 11, hampir 5 tahun. Itu kan kejadian tahun 7 Hijriah di perang Khaybar. Nah, jadi riwayat ini juga bisa menjadi apa? Menjadi membatalkan riwayat itu sendiri. Yang pertama, uji cobanya kalau bukan Nabi tidak akan makan.
Kalau makan berarti diragukan kenabiannya. Yang kedua, bertentangan dengan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah senantiasa menjagamu dari kejahatan manusia. Yang ketiga, reaksi racunnya terlampau lama. Yang keempat, ketika Nabi meninggal dunia, apakah ada dokter yang memeriksa bahwa beliau keracunan? Siapa yang bisa mendiagnosa bahwa Nabi meninggal dalam keadaan keracunan? Untuk bisa mengetahui orang itu keracunan harus diadakan pemeriksaan. Nah, ini saya katakan tadi, pendekatan riwayat-riwayat juga butuh yang namanya pendekatan ilmu yang lain. Dan ini tidak bertentangan juga dengan ilmu hadis. Karena ternyata ada riwayat lain dalam riwayat Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Itu disebutkan ketika dihidangkan makanan kepada Nabi, Allah beritahukan dengan wahyu kepada Rasul bahwa itu ada racun. Kemudian Nabi bersabda, amsiku fa innaha masmumah. Wahai sahabat-sahabat, tahan dulu, jangan makan, karena ini daging sudah dilumuri racun, kata Nabi. Ini ada riwayat ini nih. Jadi Nabi belum sempat mengkonsumsi, bahkan sahabat-sahabat itu diperingatkan oleh Nabi, jangan dulu makan, ini ditaburi racun. Kemudian Nabi memanggil wanita tersebut, kemudian bertanya apa tujuannya. Jawabannya sama, ingin uji coba kalau engkau seorang Nabi, engkau tidak akan makan daging ini yang sudah dilumuri racun. Ternyata Nabi tidak makan, berarti engkau seorang Nabi. Di riwayat yang lain, mukjizat, ya, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, di mana ketika Nabi ingin memakan daging tersebut, itu daging berbicara, ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumah. Wahai Rasulullah, jangan kamu makan saya, karena sesungguhnya saya dilumuri racun. Itu ada dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi. Al-Ghadi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa menyebutkan bahwa Nabi itu dijaga oleh Allah, tidak mungkin pertama terkena sihir. Kalau ada riwayat Nabi terkena sihir, kata beliau tidak mungkin itu terjadi. Kok bisa Nabi Muhammad kena sihir? Berarti dukun lebih hebat dari Nabi, tukang sihir lebih hebat dari Nabi. Terus di mana penjagaan Allah yang Allah nyatakan wallahu ya'asimuka minan nas, dan Allah senantiasa menjagamu dari kejahatan manusia. Jadi ayat nomor 1, firman Al-Quran, sumber hukum paling tertinggi. Siapa yang mengatakan Nabi summun atau masmum, diracun, maka itu juga menyelisihi ayat yang dimana Allah Ta'ala menyatakan menjaga Nabi Muhammad. Bahkan sampai beliau katakan jurhun atau majruh, Nabi dilukai itu juga tidak mungkin, kata beliau, ya, Qadiyat di dalam kitab Asy-Syifa li Huquqil Mustafa. Nah, ini saya katakan ada dua riwayat, dua pendapat, tapi kita memilih pendapat yang lebih rasional, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih hati-hati di dalam menceritakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu terkait masalah Nabi wafat karena diracun. Nah, itu keterangannya sudah dijelaskan. Para ulama yang mengatakan bahwa Nabi keracunan tujuannya agar Nabi meninggal dalam keadaan syahid. Nah, dijawab sama ulama lain, ya.
Seperti di kitab Tanwirul Qulub, lah meninggal sebagai nabi dan rasul lebih tinggi dari syuhada. Kenapa harus cari gelar syahid? Pangkat sebagai nabi dan rasul itu di atas segala-galanya. Ya pangkat syuhada saja. Pangkat syuhada saja itu pangkat syuhada saja itu dibawa pangkat ulama. Ulama dibawa. Jadi syuhada itu dibawa di atasnya ulama. Yang paling tertinggi pangkat rasul. Kemudian para nabi. Di antara para nabi ulul azmi. Yang paling tinggi lagi dari semua Rasulullah Muhammad SAW. Di bawahnya aulia, ulama, baru syuhada paling di bawah. Jadi tidak perlu nabi untuk bisa meraih kemuliaan wafat sebagai syahid. Lah gelar anbiya, gelar nabi dan rasul itu sudah di atas. Gitu. Nah, ini studi kritis terkait masalah Rasulullah wafat karena sebab diracun. Kemudian hadis ini yang kita bahas saat ini berkaitan dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Kurang lebih beliau mengatakan bahwa ada seseorang membaca surat Al-Mufassal. Ada istilah namanya Al-Mufassal, itu ada 20 surat dibaca dalam sholat. 20 surat. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ya ini dilakukan oleh Nabi, tapi sholatnya tidak berjamaah, sholat sunnah di rumah. Jangan sampai menjadi imam kemudian membaca 20 surat, maka akan menyusahkan makmum. Kata beliau, benar Nabi membaca 20 surat ini, tapi di saat sholat sunnah. Beliau sedang di rumah. Dan Ibnu Mas'ud ini diberikan satu pujian secara khusus dari Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana Nabi mengatakan, man arada an yaqra'al Qur'ana ghadda kama unzil falyaqra' ala qiraati ibni ummi maktum, atau ibni Abdullah. Man, siapa orang yang ingin membaca Al-Quran ghadda, yang masih asli cara membacanya, kama unzil, sebagaimana yang diturunkan, falyaqra', maka hendaklah dia membaca ala qiraati ibni ummi Abdullah, maka ikutilah cara membaca Al-Qur'annya Abdullah ibni Mas'ud. Ibnu ummi Abdullah itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, beberapa ulama memang ada yang punya wirid membaca ayat berulang-ulang kali. Imam Abu Hanifah itu membaca wamtazu ayyuhal mujrimun. Itu di mana? Surat Yasin, ya. Wamtazu ayyuhal mujrimun. Al-Imam Abu Hanifah mengulang-ulang ayat itu dari sholat sunnah yang beliau lakukan ba'da isya. Ayat itu diulang sampai dekat subuh. Wamtazu ayyuhal mujrimun. Nanti sudah mendekati subuh, beliau kasih lanjutkan dan tuntaskan sholat. Nah, ada yang begitu. Ada juga yang punya tariqah. Ini ibaratnya tariqah, masing-masing orang punya jalan, punya cara ibadah mana yang menjadi unggulan mereka. Ibadah ini kan banyak. Ada yang bacanya panjang, ada yang bacanya pendek tapi dia unggul dalam masalah sedekah dan seterusnya. Ada yang unggul dalam masalah menulis kitab. Jadi at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik.
jalan menuju kepada Allah sebanyak nafasnya makhluk. At-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Di antara yang perlu diperhatikan, kalau ibadah ini berjamaah, maka ambil yang paling ringan. Kita sholat di masjid jadi imam, berarti berjamaah ada makmum, maka pilihlah surat yang ringan, yang pendek atau sedang. Tapi kalau ibadah itu pribadi, seorang diri, ambil yang paling panjang. Itu kaidah. Kalau berjamaah ambil yang sedang atau sedikit, tapi kalau ibadah itu seorang diri, ambillah yang paling panjang. Ada sunnah misalnya yang banyak ditinggal, khutbah Jumat. Dulu ada sahabat bernama Sayyidina Ammar bin Yasir, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Beliau termasuk sahabat-sahabat yang paling awal. Ini satu keluarga sudah dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Sobran ya ala Yasir, inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji bagi kalian adalah surga, kata Nabi. Ibunya orang pertama yang syahid dalam sejarah Islam, namanya Sumayyah. Ammar bin Yasir pernah satu ketika menjadi khotib. Beliau khutbah Jumat. Ketika khutbah, beliau ringkas itu khutbah sehingga waktu sesaat. Setelah khutbah turun, sholat. Habis sholat ada yang datang. Khutbahku singkat sekali. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula sholati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilu sholata waqsurul khutbata wa inna minal bayani sihra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la Al-Musili yang lahir tahun 210 Hijriah, wafat 307 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya yang lahir tahun 270 Hijriah, wafat 354 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya yang lahir tahun 181 Hijriah, wafat 255 Hijriah. Jadi hadis ini hadis yang banyak diriwayatkan oleh ulama hadis. Artinya apa di situ? Kata Sayyidina Ammar bin Yasir bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah, ini konteksnya khutbah Jumat dan sholat Jumat. Panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu tanda bahwa orang itu sangat paham terhadap agamanya. Maka panjangkanlah sholat dan ringkaskanlah khutbah, kata Nabi SAW. Nah ini masih mutlak, panjangkan ini masih mutlak, butuh namanya muqayyad atau taqyid, pembatas. Nah sehingga jangan sampai salah paham, oh disuruh panjangkanlah sholat, berarti kita baca surat yang paling panjang, surat Al-Baqarah. Ternyata butuh juga namanya apa? Taqyid, pembatas. Pembatasnya ada dalam hadis bahwa Nabi SAW biasanya sholat Jumat membaca surat Al-Jum'ah sama Al-Munafikun. Rakaat pertama Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafikun, atau Sabbihisma dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah.
Nah, jadi makna panjangkanlah sholat ya surat-surat tersebut, itu namanya takyid, sunnah. Kalau ada yang membaca lebih panjang daripada ini, maka tidak ittiba dengan sunnah. Boleh, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi katakan, ringkaskanlah khutbah, tanda bahwa orang itu faham terhadap agamanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi khutbah itu kalau para muhadditsun biasanya memperkirakan 15 menit sampai 20 menit. Itu khutbah. Nah, panjangkanlah sholat sesuai surat-surat tadi. Dulu di Makkah ada kejadian, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, ini salah satu ulama asal Hadramut. Pas waktu itu hari Jumat, sholat Jumat, musim panas di tanah suci Makkah, di Masjidil Haram. Khutbahnya panjang sekali. Setelah itu selesai khutbah, jadi imam sholat. Sholatnya pendek, suratnya yang dibaca surat pendek. Selesai salam ini khutib, Habib Ahmad megang tongkat, terus memukul imam tersebut, mengatakan kamu membolak-balikan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau hadis Nabi kan khutbah disuruh ringkas, sholatnya panjang. Nah, ini dia kebalikan, khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Beliau marahnya karena itu, menyusahkan musim panas di tanah suci, di kota Makkah, di zaman itu lagi. Itu orang kepayahan semua, keringat bercucuran. Kemudian prakteknya terbalik, sunnah Nabi dibuat terbalik, dipukul dengan tongkat. Akhirnya ini imam teriak minta tolong. Ya, Nabi Ahmad pergi, dia tahu pakaiannya pakaian Hadramaut. Memang ada orang Hadramaut pukul saya tadi. Lapor ke polisi. Waktu itu amirnya itu namanya Muhammad Awan, amir yang ada di kota Makkah. Akhirnya disuruh polisi ini cari tahu tuh orang Hadramaut tadi yang mukul imam tadi. Ketemu dia, masukkan ke penjara. Maka orang-orang Hadramaut yang ada di Makkah waktu itu gelisah karena mereka tahu nih Habib Ahmad ini ulama asal Hadramaut. Dilaporlah ke Habib Ahmad, ini polisi lagi nyari, kalau ketemu mau ditangkap. Kata Habib Ahmad, gak usah takut, tenang, selama masih ada Ummi Khadijah aman saya. Maksudnya Khadijah bintu Khuwailid. Nah, beliau terkenal sebagai ulama yang punya hubungan khusus dengan Sayyidah Khadijah. Ya, pencinta Sayyidah Khadijah. Tuh, ada qasidah yang biasa dibaca oleh Kiai Haji Maimun Zubair Allah yarham. Sa'aduna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatil kubra wa Fatimata Zahra. Itu karangan beliau, gubahan beliau. Hanya polisi mencari beliau, ketemu beliau dikejar polisi, lari beliau lari menuju ke mana? Ke Kubah makamnya Sayyidah Khadijah di Ma'lah. Waktu beliau lari, pintu makam itu dulu Kubah, dia makamnya Sayyidah Khadijah itu Kubah, ada kunci, pemegang kunci juga ada. Waktu itu terkunci. Waktu Habib Ahmad menuju ke Kubah tersebut, pintu terbuka secara otomatis. Masuk, kemudian pintu tertutup. Itu polisi mau buka pintu tidak bisa. Heran waktu itu, kok bisa nih? Cari yang pegang kunci. Dicari yang pegang kunci, ketemu. Diambillah itu kunci. Ketika dibuka pintu Kubah makam Sayyidah Khadijah, mereka buka itu, lihat sudah tidak ada Habib Ahmad, hilang. Viral waktu itu di kota Makkah. Berita ini sampai kepada gubernurnya, amirnya namanya Muhammad Awan, bahwa ketika mengejar Habib Ahmad
masuk ke gubah Sayyidah Khadijah, terkunci itu pintu, ketika dibuka hilang beliau. Di sini beliau menyadari ini bukan orang sembarangan nih, jangan-jangan nih. Coba tanya kepada orang-orang Hadramaut yang ada di Makkah, siapa nih beliau? Ditanyalah, ternyata beliau seorang ulama besar di Hadramaut, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar. Oh sudah. Akhirnya gubernur meminta maaf, cari Habib Ahmad, saya undang jamuan makan. Dicari, ketemu akhirnya beliau, diajak ke tempat gubernur, dijamu makanan, dimuliakan sebagai ulama. Bahkan Muhammad Awan ini minta maaf, kemudian minta izin agar Habib Ahmad tinggal di kota Makkah. Kata Habib Ahmad, saya harus lapor dulu kepada ibu saya, Khadijah, Sayyidah Khadijah. Kalau beliau izinkan, saya tinggal di sini. Kalau beliau tidak izinkan, suruh kembali pulang ke Hadramaut, saya juga akan pulang ke Hadramaut. Akhirnya beberapa hari kemudian, entah bagaimana caranya, beliau menyampaikan kepada gubernur Makkah pada waktu itu, Muhammad Awan, bahwa Sayyidah Khadijah memerintahkan saya kembali ke Hadramaut. Hanya beliau pulang ke Hadramaut dan meninggal di sana. Beliau punya anak ada di Bondowoso, ya, Habib Ahmad juga namanya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, guru dari Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Ba'bud, Darun Nasyin Lawang itu, tempat Ustaz Irsad dulu, Dr. Ja'far, Habib Abu Bakar. Beliau belajar kepada Al-Ustaz Muhammad bin Husain Ba'bud. Nah, Al-Ustaz Muhammad memiliki guru futuh, itu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar Bondowoso. Nah, Habib Muhammad ini adalah putra beliau yang terkenal sebagai pencinta Sayyidah Khadijah. Nah, jadi ada sunnah yang dimana kita diperintahkan untuk membaca surat yang panjang, ada sunnah juga khutbah pendek. Ini harus diterapkan, jangan sampai menyelisihi apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada ulama memang habis dengan sholat, jadi ibadahnya sholat sunnah semua dikerjakan, istikharah, sholat duha, ya, seperti Imam Ali Zainal Abidin bin Husain diberikan julukan Sayyidus Sujjad atau As-Sajjad. As-Sajjad artinya orang yang banyak sujud. Dari mana beliau dapat gelar itu? Dari pengamalan sholat. Banyak sujud artinya banyak sholat. Satu hari 1000 rakaat, sehari semalam 1000 rakaat. Nah, ini keistimewaan beliau. Ada ulama sholat sunnahnya tidak sebanyak itu, tapi dia ngambil jalan yang lain lagi. Waktunya habis ngarang kitab, nulis kitab. Ya, sholatnya secukupnya saja, bagus juga. Sebagaimana kaidah tadi, at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik, jalan menuju kepada Allah atau at-tariq ilallah itu sebanyak nafas-nafasnya makhluk. Saya cocoknya di sini, ya istiqomah di situ. Nggak bisa ngambil semua, gak kuat, tidak mampu. Nah, diantaranya yang mengambil jalan sibuk dengan ta'lifat, wa tasnifat, wa tadwinat, hanya ngarang-ngarang kitab yang menjadi amalan utama, itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, lahir tahun 849, wafat 911 Hijriah. Murid beliau mengatakan di zaman itu beliau kurang lebih
menulis kitab 500 judul kitab. 500 judul kitab. Menurut orientalis namanya Glenn Black, orang Jerman. Dia mengatakan ada 415 judul kitab. Menurut Ibnu Iyas dan riset terakhir di zaman kita, bahwa kitab karangan Imam Suyuti baik yang sudah dicetak ataupun yang berupa manuskrip atau makhtutah itu sekitar 600 judul kitab. 600 judul kitab. Beliau menulis tafsir Jalalain, dan kitab tafsir disebutkan hanya dalam waktu 40 hari di usia 22 tahun. Jadi tafsir Jalalain itu ditulis oleh dua ulama yang berbeda. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Al-Mahalli menafsirkan Al-Quran mulai dari surat Al-Kahf ya sampai surat An-Nas, dan disempurnakan dengan tafsiran surat Al-Fatihah. Beliau meninggal dunia, dilanjutkan kitab tafsir tersebut ditafsiri oleh Imam Suyuti mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat Al-Isra. Jadilah kitab tafsir yang terkenal Tafsir Jalalain. Jalalain itu dua orang mulia, gelarnya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, 40 hari beliau tulis. Usia waktu itu 22 tahun. Nah, ini mengambil jalan mengarang kitab. Ada tokoh filosof, kalau di waktu pagi, siang, dia jadi ilmuwan, ahli nahu, ahli mantek, ahli astronomi, ahli kimia, ahli filsafat. Namanya Al-Farabi. Tapi waktu malam menjadi sufi, zikir, ibadah, sholat, tilawah Al-Quran sampai subuh, kurang tidur. Jadi kalau waktu pagi, siang, malam, pagi, sore ilmuwan, nanti waktu malam menjadi sufi. Ini beliau mengamalkan firman Allah, memadukan antara zikir dan berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ayat itu mengisyaratkan ada orang-orang beriman yang selalu zikir di waktu malam, di waktu siang, di waktu petang. Kayaknya namanya zikir subuh, zikir sore. Tapi waktu malam beliau secara khusus luangkan untuk ibadah, tapi waktu pagi, siang untuk berfikir. Namanya Al-Farabi. Terlepas ada pemikiran yang dikritik oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengkritik beberapa pemikiran beliau. Terlepas dari itu, tapi beliau memadukan antara berfikir dan zikir. Beliau menselaraskan pemahaman dua tokoh filsafat dunia, Aristoteles dan Plato, dalam kitabnya Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain. Nah, jadi pengagum Aristoteles juga. Nah, dan beliau menguasai 70 bahasa dunia. Orang sekarang ada yang bisa tuh kuasai 70 bahasa. Al-Farabi menguasai 70 bahasa dunia. Nah, karena tadi ketika kecerdasan intelektual digabungkan dengan kecerdasan spiritual, maka akan melahirkan kecerdasan di luar nalar. Ya, kecerdasan intelektual dipadukan dengan kecerdasan spiritual akan melahirkan kecerdasan di luar nalar. Bahasa Al-Quran disebut ulul albab. Betul. Karena ayat itu nanti ujungnya ulul albab.
Berbicaranya sudah kekuasaan Allah. Ini beberapa figur yang mereka bisa dijadikan teladan. Dari kalangan habaib ada namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini lahir tahun 1191 Hijriah, wafat 1272 Hijriah. Beliau diberikan hadiah jam. Jam zaman dulu itu setiap hari harus setting nyala satu hari, nanti ntar malam mati itu setel lagi. Jam-jam zaman dulu arloji, kemudian ada kalung itu. Ada yang memberikan hadiah kepada beliau, ya dah beliau terima, disetting. Ternyata beberapa hari kemudian datang yang memberikan hadiah, lihat Habib Abdullah punya jam kok tidak berubah settingannya, belum disetting. Kata Habib, ya saya setting satu kali saja tadi waktu kamu kasih itu. Ternyata jam ini setiap hari harus disetting. Jadi saya gak sempat setting karena sudah tidak punya waktu men-setting jam. Dalam manaqib beliau itu, beliau sholat duha 8 juz Al-Quran, munajat tengah malam 10 juz Al-Quran, zikir membaca la ilaha illallah 25.000 kali setiap hari, ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 20.000 kali. Belum lagi ngarang kitab dakwah. Kemudian beliau juga waktu itu menghadapi daulah Yafi'iyah, masuk ke dunia politik juga, karena pemerintahan yang ada waktu itu terkenal zalim. Beliau ikut kepada kakak beliau namanya Habib Thohir bin Husain bin Thohir, yang ingin mengkudeta itu nanti diganti dengan kerajaan baru yang baik. Ini ada dua ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jangan dikudeta, walaupun mereka zalim, biar saja nanti Allah ganti. Tapi istihad ulama lainnya mengatakan enggak, harus ditumbangkan, ini bahaya. Nah, istihad tidak bisa membatalkan istihad. Artinya kita gak boleh mengatakan oh yang ini salah, yang ini benar, gak boleh. Dua-duanya istihad. Nah, ketika sudah ditumbangkan daulah Yafi'iyah, diganti dengan daulah yang baru namanya Kesultanan Al-Kathiri. Ini marganya Al-Kathiri. Nah, itu istananya di mana? Di Sewan. Itu yang mengangkat siapa? Ya Al-Habib Abdullah dan Habib Thohir, kakak beliau. Ini sultannya baik, diangkatlah Kesultanan Al-Kathiri. Jadi kesibukannya luar biasa. Nah, sampai-sampai Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Lau ja'a katibun bayaktub a'mala waladil Husain ma bayakdir yaktubuha aw yuhsiha likathratiha." Seandainya ada yang datang mencatat amal ibadahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, maka dia tidak akan mampu mencatat karena amalannya terlalu banyak. Itu. Ada yang bertanya kepada ponakan beliau, jadi beliau punya murid ini banyak. Di antara murid beliau yang menulis Hadra Basaudan, kita sering baca Hadra Basaudan, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, itu murid beliau. Murid beliau juga adalah yang mengarang Maulid Simtud Durar, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beserta ayah beliau juga adalah murid Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Makkah di zaman itu. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ahli hadis, musnid dunia fi zamani, itu murid beliau. Guru beliau Habib Thohir, kakak beliau Syekh atau Said Abdurrahman Bafaraj, dan Habib Umar bin Segaf As-Segaf, itu guru-guru beliau. Amalan yang luar biasa, sampai dikatakan ya beliau ini adalah Ihya Ulumuddin yang berjalan. Nanti kitabnya Imam Ghazali Ihya itu ada 4 pembagian: bab ibadah, muamalah, muhlikat, munjiat. Muhlikat hal-hal yang membinasakan, munjiat hal-hal yang menyelamatkan. Ditanya kepada ponakan beliau Habib Umar, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya,
Bagaimana sih paman kamu? Coba kamu bisa terangkan. Bagaimana menggambarkan sosok paman engkau, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir? Beliau jawabnya sederhana. Paman saya kholi. Kholi berarti paman dari mana? Dari saudara perempuannya, ya. Ponakan dari saudara perempuan. Kholi. Kalau orang Arab bilang khol. Khol itu berarti paman kita itu dari pihak ibu, saudaranya ibu. Kalau paman dari saudara bapak. Nah, ini kholi dia. Kholi Abdullah bin Husain bin Thohir takhalla anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasful ihya wa ziyadah. Kalau mau tanya paman saya, Habib Abdullah, beliau terbebas dari semua kebinasaan sifat. Jadi semua sifat-sifat jelek tidak ada dalam hati beliau. Dan beliau berhias dengan semua sifat mulia yang ada dalam kitab Ihya. Dan sifat beliau adalah semua terjemahan kitab Ihya Ulumuddin wa ziyadah, bahkan lebih dari Ihya Ulumuddin. Hebatnya dengan ibadah beliau luar biasa, karangan kitab beliau yang sampai sekarang terkenal namanya Sulamut Taufiq. Itu kitab karangan beliau yang disyarahi oleh ulama besar Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, berjudul Mirqatus Su'ud. Itu syarah dari kitab Sulamut Taufiq. Ada kitab lainnya tentang Al-Thaqafah wal Urf wal Adah, tentang kebudayaan, judulnya ya. Ada Hadiyatus Shadiq, tentang nasihat kepada umat ini, kepada keluarganya, anak perempuannya, kepada sahabatnya, Hadiyatus Shadiq. Ada juga kitab beliau namanya Majmu'. Kita pernah baca dulu tahun 2007 kitab itu. Namanya Al-Majmu'. Ini kitab istimewa. Beliau memadukan nasihat-nasihat Imam Ghazali dengan nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, digabung. Nama kitabnya Majmu'. Dan qasidah-qasidahnya sampai saat ini kita baca. Ami Ali sering baca itu qasidah. Ya Arhamar Rahimin. Itu qasidah beliau. Ada juga setelah selesai belajar, Ya Rabbana A'tarafna. Itu dari gubahan beliau. Jadi amalan yang luar biasa, ngarang kitabnya banyak, muridnya banyak, ibadahnya luar biasa. Tapi kalau doa, ini yang istimewa nih. Apa kata beliau dalam syairnya? Ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal. Atau ya Rabbana ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, saya gak punya amal. Yang tadi itu di mana tuh? Semua yang beliau lakukan tadi, beliau menganggap gak ada apa-apanya. Wahai Allah, ma ma'ana amal. Saya gak punya amal. Wa kasbuna kulluh zalal. Sekalipun punya amal, pasti banyak cacatnya. Luar biasa nih. Ya, golbun sofi. Walakin la nafika amal tahlil idhama rahmah. Akan tetapi saya punya harapan satu, mengemis rahmatmu. Itu yang menjadi andalan saya. Jadi beliau gak mengandalkan amal, padahal amalnya luar biasa. Ini pertanda bahwa hatinya sudah bersih sekali. Yang saya andalkan hanya satu, mendapatkan rahmatmu. Ini terjemahan daripada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami, dan kasih sayangmu lebih kami harapkan melebihi amal ibadah kami. Nah, itu yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Nah, jadi ini beberapa contoh para ulama yang mereka mengambil jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah
Ya kita bisa milih mana jalan kita yang bisa kita andalkan untuk menjadi amalan istiqomah kita. Ya, ahabbul a'mal ilallah subhanahu wa ta'ala adwamuhu in qalla. Amalan yang paling Allah suka itu continue, bukan banyak. Dia sedikit tapi berkualitas lebih baik daripada banyak berantakan. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Yang Allah nilai itu yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perhatian kalian kepada diterimanya amal lebih kalian perhatikan daripada banyaknya amal. Jadi perhatian kita, amal ini berkualitas bukan secara kuantitatif. Penerimaan itu alladzi ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian yang berikut itqanul amal, berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan amal tersebut. Itu Nabi katakan dalam hadis, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amala an yutqinah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang jika beramal. Ini amal ini konteksnya luas. Dalam urusan kerjaan juga masuk, ibadah juga masuk. Nabi mengatakan Allah senang kepada seseorang yang jika dia melakukan satu amal, dia lakukan dengan sempurna, dengan maksimal, dengan baik. An yutqinah. Nah, ini baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.